Ya, halo. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Kita mulai saja ya. Sebentar. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri taudan kita, Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan coba melihat ya instrumen penilaian yang sudah Bapak Ibu buat ya. Ini pertemuan ke berapa? Minggu kemarin kita tidak masuk ya, nanti kita gantinya setelah Lebaran sajalah ya. Iya, Pak. Untuk hari ini pertemuan ke-16, Pak. Terakhir. Pertemuan terakhir sekarang? Ya. Oh gitu. Ya. Kan minggu kemarin nggak ketemu ya? Iya, Pak. Ya, maksudnya kalau maju dulu jadwal itu sekarang pertemuan ke-16. Nah, minggu kemarin masih ada yang itu, Pak. Belum. Oh, berarti kita satu kali lagi belum ketemu ya berarti ya? Iya. Ya oke, kalau gitu nanti kita ganti aja setelah Lebaran lah. Kalau ini sebentar. Kalau untuk PPL kapan mulainya ya? PPL, apa bukan PPL, sebelum PPL itu ada kegiatan peer teaching ya? Iya, Pak. Peer teaching. Peer teachingnya kapan? 9 Mei, Pak. 9 sampai 12. Oh, 9 sampai 12 ya. Oh gitu ya. Gimana nih kita ke satu kali pertemuan belum ketemu ya? Iya, Pak. 9 sampai 12 Mei. Peer teaching. Sekarang hari apa? Jumat ya? Kalau besok ketemu terakhir gimana? Bisa nggak? Pengganti yang minggu lalu bisa nggak Ki? Tadi itu bisa nggak ya? Kalau saya gimana yang lain, Pak? Oh gitu. Bapak Ibu yang lain gimana? Boleh. Boleh, Pak. Pagi gimana, Pak? Kalau pagi. Jam berapa? Jamnya besoknya hari apa ya? Sabtu ya? Sabtu ya, sambil penutupan aja besok gitu maksud saya. Sabtu besok ya. Besok maunya jam berapa? Pagi, mau pagi nggak? Mau pagi atau siang? Boleh, Pak. Kalau pagi jam berapa, Pak? Oh gitu. Udah libur kan sekolah? Udah, Pak. Udah, Pak. Oh, Sudah, Pak. kalau sudah libur kan sudah enak ya. Oh iya ya, 2 kali pertemuan lagi. Sekarang dan besok. Nah udah kita selesaikan aja lah besok. Besok berarti jam
Anda mau jam berapa ya? Kalau sebelum-sebelumnya sih Pak, kita tuh pernah ba'da subuh. Oh, pernah ba'da subuh? Iya. Mau ba'da subuh? Boleh. Waduh. Ba'da subuh sesudah subuh ya. Oke, atau kalau gitu ba'da subuh ya. Jam 5 biasanya Pak, jam 6. Jam Nah, ya 5. sudah pada subuh aja kalau begitu jam 5:15 lah ya. Ya, yaudah Pak. Boleh Pak. Nah, besok pertemuan terakhir jam 5:15. Sekiranya saya tuh nggak pernah sama ya, sudah. Jadi minggu depan kita terakhir ya pertemuan itu. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, hari ini kita akan coba lihat ya pekerjaan dari Bapak Ibu, tapi sebelum dimulai, jadi saya ingin mengingatkan dulu ya terkait dengan pengembangan instrumen atau penilaian yang dikembangkan itu adalah berdasarkan hasil pembelajaran, gitu ya. Jadi kemarin kan di awal sudah kita bahas terkait dengan pemaknaan asesmen otentik ya. Nah, jadi kalau kita memaknai asesmen otentik itu sebetulnya maknanya lebih luas, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang asesmen otentik, berarti bukan hanya melihatnya itu dari kacamata, oh dia sudah ada kognitifnya, oh sudah ada afektifnya, oh sudah ada psikomotornya, nah gitu ya. Jadi tidak hanya itu, tapi nanti lebih kepada si asesmennya itu ya, itu harus berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan itu seperti apa. Nah nanti kalau misalnya mau munculkan ketiga ranah itu ya silahkan saja, tapi itu harus berdasarkan apa yang telah dilakukan atau berdasarkan dengan atau pembelajaran atau model-model pembelajaran yang kita tetapkan. Gitu, ya, itu sudah di awal itu sudah kita bicarakan seperti itu. Nah, kaitannya nanti dengan perubahan-perubahan kurikulum gitu ya, tapi pemaknaannya sebetulnya sama gitu ya. Nah, apalagi sekarang kan sedang menebar tentang kurikulum Merdeka Belajar itu sebetulnya kalau kita kaitkan dengan kajian penilaian ya. Nah, sebetulnya yang kita kejar itu apa sih? Yang kita kejar itu apakah kurikulumnya tuntas begitu ya? Pencapaian kurikulumnya tuntas, atau yang kita tuntaskan itu adalah bagaimana siswa itu bisa meningkat gitu kompetensinya. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang saya pahami begitu ya, ketika kita akan mempelajari kurikulum yang Merdeka Belajar ini, kecenderungannya itu adalah kita cenderung melihat pada bagaimana start point dari siswa itu posisinya di mana gitu, kemampuannya gitu ya. Nah, sementara kalau untuk kurikulumnya itu adalah dia sebagai bahan untuk membantu itu pembelajaran gitu ya. Nah, jadi misalnya siswa itu belum bisa nih berkaitan dengan kita misalnya akan mempelajari tentang tentang masalah perkalian. Nah, contohnya ini yang kecil ya, perkalian. Kita cek dulu nih ya. Perkalian itu nanti apa nih yang menjadi dasar sehingga siswa itu bisa menyelesaikan suatu perkalian. Nah, kita cek dulu. Siswanya itu di awal itu cek dulu. Nah, apa kalau dulu mah kita sebut apersepsi begitu ya, atau kita tes dulu gitu. Nah, pemahaman tes itu bukan hanya tesnya itu tes kasih soal gitu ya, enggak ya. Nah, tetapi nanti diberikan sejumlah mengetesnya itu bisa dengan tanya jawab gitu ya. Kita tanya nih, misalnya kalau perkalian itu kan dasarnya apa sih? Perkalian itu kan penjumlahan yang berulangan begitu ya. Misalnya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Berarti artinya kan gimana tuh? 5-nya ada 3 kan begitu ya? Atau 3-nya ada 5.
atau 5-nya ada 3 kan begitu ya. Nah, itu namanya 5 kali 3. Jadi itu 5 kali 3 itu artinya kan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 kan gitu ya. Nah, itu dia sudah paham atau belum gitu ya. Nah, ditambah lagi misalnya berkaitan dengan nanti perkalian ini nanti misalnya berhubungan dengan perkalian yang dihubungkan misalnya dengan penentuan FPB dan KPK dan seterusnya ya. Nah, itu kita start point itu dari situ. Siswa itu sudah sampai mana sih ininya apa namanya kemampuan itu sampai mana. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kurikulum ya, menentukan kurikulum, kita cek dulu siswa itu sudah memahami ya pengetahuan itu sampai mana. Jangan sampai nanti kita masuk kepada pembelajaran yang baru ya. Pembelajaran baru nih. Nah, nanti siswanya malah keteteran untuk mengikuti pembelajaran yang baru tersebut. Karena kenapa? Karena siswanya sebelumnya itu dia belum paham tentang materi ya yang sebelumnya dibahas gitu ya. Jadi materi untuk sebagai prasyarat lah kita sebut ya, prasyarat untuk membahas materi tersebut. Nah, itu sebetulnya di kurikulum 2000 yang sebelum juga seperti itu sih. Nah, tetapi yang sekarang ini karena Merdeka Belajar ya, jadi larinya itu bukan ke kurikulum bukan ke kurikulumnya sebetulnya ya, tapi kepada siswanya itu sudah nyampe mana begitu ya, startnya itu sampai mana dia belajarnya gitu ya. Nah gitu, jadi bagaimana kalau misalnya ada siswa yang belum paham ya, itu kita samakan dulu persepsinya ya, minimal kan kalau misalnya dalam kelas yang konvensional itu ya biasa gitu ya, itu kan kurvanya kurva normal ya. Jadi kurva normal itu misalnya ada yang kurangnya, ada yang sedang-sedang saja kan begitu ya. Ada yang memang pintar gitu ya. Nah, biasanya kan kalau kita acuannya ke kurva normal kan berarti kan yang normal itu kan lebih banyak itunya di dalam kelas itu biasanya yang kurva normal itu lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak paham dengan yang pintarnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya standarnya lah begitu ya. Jadi rata-ratanya siswa itu sebelum masuk ke materi yang baru gitu ya, materi yang baru itu ya standarnya itu harus diketahui dulu gitu. Supaya apa? Supaya kita dalam melaksanakan proses pembelajarannya itu bisa bisa tahu begitu ya posisinya itu di mana. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kepada siswa yang sudah pintar nih, gitu ya. Jadi artinya siswa yang sudah punya kemampuan yang lebih lah daripada yang lainnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara apa? Ya dengan cara misalnya ya dengan cara dia diberikan sejumlah pengayaan nantinya gitu ya, diberikan suatu tantangan yang lebih ya, tantangan yang lebih misalnya terkait dengan misalnya membahas tentang soal-soal yang biasa. Kalau soal matematika kan soal penjumlahan biasa ya. Nah, ini diberikan misalnya soalnya terkait dengan soal cerita begitu ya, yang lebih kompleks gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, jadi ketika kita akan akan melakukan proses pembelajaran, kita tuh harus menyadari bahwa nanti yang kita hadapi itu adalah siswa-siswa yang beragam ya, Bapak Ibu ya. Harus menyadari itu ya. Jadi misalnya antara siswa yang satu, siswa yang lain itu misalnya beda-beda ya, memang seperti itu. Gitu ya. Mungkin ada siswa yang pintar atau bisa dalam bidang A ya, IPA-nya bagus nih ya. Tapi ketika diajak untuk berpuisi misalnya bahasa Indonesia ya, mengarang itu kurang bagus gitu misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, emang seperti itu gitu ya. Tapi jangan sampai jadi ketika nanti di kelas itu juga kita tidak harus apa ya? Harus semuanya jago IPA begitu ya. Atau semuanya jago matematika begitu ya. Atau semuanya jago berkaitan dengan olahraga gitu ya.
Nah, jadi kalau misalnya ada siswa di dalam ruang itu, ya dia tidak jago bahasa Indonesianya, tetapi dia minimal standar lah gitu, ya standar tuh. Kenapa ya? Tapi bidang yang lain dia dapat gitu. Jadi misalnya ada dalam satu kelas ya ada siswa yang kalau diajak menghitung matematika itu susahnya gitu, susahnya minta ampun ya. Tapi kalau diajak untuk melakukan kegiatan olahraga misalnya ya, wah dia selalu semangat dan bahkan dia juara begitu kan. Makanya ada beasiswa misalnya untuk atlet gitu kan, di perguruan tinggi kan ada seperti itu tuh, beasiswa misalnya ada jalur yang misalnya ada hafalnya bagus tuh, jalur hafalan itu namanya apa, hafalan Quran itu namanya tahfidz mungkin Pak. jalur tahfidz gitu ya. Nah itu kan ada seperti begitu tuh jalur-jalurnya. Nah nanti jangan sampai Bapak Ibu ya, sebetulnya ya, jadi jangan sampai nanti ya kita mematikan sesuatu hal yang lebih dari siswa tersebut, malah kita harus dukung tuh gitu ya. Harus dukung. Misalnya ada siswa yang kurang matematikanya, tapi dari segi olahraganya dia sangat bagus, ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya nggak apa-apa tuh begini, nggak apa-apa itu maksudnya ya, jangan sampai kesenangan dia dalam olahraga yang menyebabkan dia menjadi bagus itu kita timbun gitu ya, dengan memaksakan bahasa Indonesianya harus bagus gitu maksudnya ya. Ya namanya juga kan nggak bisa ya, mau diajar bagaimanapun juga ya susah, walaupun bisanya belajar memang ya, tapi kan dari segi peningkatannya kan akan terbatas gitu, dan usahanya harus lebih giat lagi untuk mengejar ketertinggalannya gitu. Beda kalau misalnya Bapak Ibu ketika anak itu kita tahu potensinya itu dalam bidang olahraga, kalau kita push terus tuh karena dia senang, itu pasti bagaimana? Wah, itu pasti akan larinya lebih cepat dibandingkan dengan apa? Kita mempush seorang anak yang kurang dalam misalnya bahasa Indonesianya, kita kejar tuh kita paksa-paksa tapi tapi hasilnya juga kelihatannya meningkatnya sangat kecil gitu ya, lambat gitu. Nah, gitu ya, lambat. Nah, mendingan kita mempush yang bahasa Indonesianya atau yang mempush yang dia yang sangat bisanya, Bapak Ibu. Coba pengen yang mana tuh? Ngerti nggak apa yang saya maksud, Bapak Ibu? Halo, halo. Nggak ada suaranya ini. Bisa saya bicara sendiri nggak kedengeran gitu? Terdengar, Pak. Oh, kedengar Bu Atik ya. Ya. Ngerti maksud saya nggak Bu Atik, maksud saya? Yang saya sampaikan paham nggak maksud saya? Halo, halo, halo. Saya sendiri masih kurang paham, Bapak. Punten. Oh, belum ya? Kalau Bapak Sekali yang lagi, lain Pak. gimana? Iya Pak. Sekali lagi Pak, Belum. maaf Pak. Jadi gini maksud saya Bapak Ibu, kan di dalam ruangan itu ya, di dalam ruangan kelas nih Bapak Ibu ya. Nah, di dalam ruangan kelas nih. Nah, kan di dalam ruangan kelas itu kan banyak siswa ya Bapak Ibu ya. Banyak siswa dengan berbagai macam karakteristiknya nih. Ya. Berbagai macam siswa yang banyak karakteristiknya gitu ya. Nah, sebagai guru, terutama guru SD, tentunya kita pasti akan tahu nih, oh siswa ini memang kurang nih dalam bidang matematikanya. Ya. Tetapi dia jago misalnya ya, sangat jago sekali, sangat pintar sekali kalau ketika dia ada olahraga nih, misalnya taruhlah olahraganya itu misalnya atletik misalnya gitu ya. Dia sangat jago sekali itu. Kalau pelajaran olahraga dia semangat aja. Sampai dia berprestasi lah begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang akan dipush itu ya, yang akan dipush nih, yang akan yang akan ditingkatkan lebih
lebih apa namanya, lebih berusaha lebih tingkatkan itu yang mana Bapak Bu? Yang kurangnya atau yang memang dia sudah punya kemampuannya Bu, Pak, untuk siswa itu? Kalau saya Pak akan mengembangkan yang dimilikinya lebih unggul. Kenapa Bu? Kenapa? Jadi lebih fokus pada kelebihan. Namun yang kurangnya diberi treatment lagi gitu. Tapi supaya yang sudah unggul itu bisa menjadi suatu hal yang lebih yang bisa apa ya? Bisa diambil, maksudnya mah tiasa diala welahnya Pak. Gitu. Tapi kalau yang kurangnya juga berusaha ditingkatkan juga. Namun kenapa tidak fokus pada kelebihan saja gitu? Iya, nah itu maksud saya Bu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ya coba sekarang ya Bapak Ibu ketika menilai itu ya, ketika menilai nih ya, kita coba lihat apa sih kelebihan dari siswa gitu. Yang kita lihat itu kelebihannya ya. Selama ini kan mungkin ya yang kita lihat itu kan kelemahannya, oh siswa kurang nih dalam bidang ini, makanya harus kita push nih mati-matian, yang kurang itu supaya dia jadi naik gitu ya, sampai apalah begitu ya, sampai dia bisa dapat nilai 100 gitu, padahal nilai 60 juga cukup gitu untuk dia bertahan gitu maksudnya gitu ya. Nah maka jadi ya ini mah apa namanya, kalau yang Merdeka Belajar itu seperti gitu sih sebetulnya ya. Jadi kita melihat kelebihan dari siswa itu seperti apa ya. Jadi kita lihat kelebihannya. Jadi yang tahu itu pastilah Bapak Ibu yang tahu nih. Ya, kelebihan Bapak apa siswa. Nah, kita push tuh lebih giat lagi. Oh, ada anak yang misalnya jago dalam bidang apa namanya matematika. Nah, dia yang harus apa namanya mempunyai peran di situ. Gitu ya. Memperperan di situ ya. Dan bagaimana kalau misalnya anak yang lainnya? Nah, anak yang lainnya, nah itu diberikan pembelajarannya gitu ya, tapi asalkan dia sudah standar saja dapatnya. Standar itu maksudnya secara apa namanya, kalau perkalian misalnya ya, perkalian, oh ya sudah, kalau perkalian, karena bagaimanapun juga kan itu energi kita akan terkuras tuh kalau misalnya kita meningkatkan kepada orang yang memang tidak apa namanya ya, tidak terlalu ini gitu ya. Makanya kan kalau apa namanya pada masa sekarang itu yang dibutuhkan tuh seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita mengunggulkan kemampuan yang terbesarnya itu apa ya, nah, sehingga dia bisa bertahan hidup Bu, Pak ya. Karena kan Bapak Ibu ketika bisa apa namanya, ketika bisa bertahan sekarang itu kan berkat keunggulannya ya, betul nggak? Bukan karena kelemahannya sebetulnya ya, sebetulnya. Jadi ketika kita melakukan proses apa namanya, proses belajar kan sebetulnya kita bisa berkembang lebih bagus, itu kan kita melihat apa sih keunggulan yang kita punya itu apa gitu. Itu pasti akan apa namanya, akan lebih melesat lah dibandingkan kalau misalnya kita cenderung mencari berbagai macam kelemahan dari siswa. Nah, mencari kelemahan dari siswa penting nggak? Penting, betul ya. Tetapi jangan sampai kelemahan siswa itu membuat siswanya itu menjadi apa ya? Menjadi ya jadi tambah malas gitu ya. Karena kenapa? Karena yang menjadi keunggulan dia tidak dikembangkan gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika ketika dalam proses penilaian coba cek gitu ya, siswanya itu ya, pertama cek ketika misalnya ya masuk ke dalam suatu proses pembelajaran gitu ya, kita masuk akan mempelajari satu pelajaran itu, cek dulu nih ya, cek dulu siswanya itu dia sudah menguasai apa nih ya untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan gitu ya, secara poinnya di situ. Nah, lalu yang selanjutnya Bapak Ibu ya, selanjutnya nih
di dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan kita cenderung proyek kan begitu ya, Bapak Ibu pernah dengar ya, bahwa pelaksanaan pembelajarannya itu misalnya banyak sekali proyek-proyek. Nah, kenapa sih proyek-proyek itu hadir gitu, ada begitu ya? Nah, proyek-proyek itu hadir dan ada itu sebetulnya proyeknya itu bisa macam-macam. Jadi proyeknya itu adalah nanti ketika Bapak Ibu mengembangkan suatu proyek, ya proyek nanti kaitannya dengan proses penilaiannya gitu ya. Nah itu dipilihkan proyeknya Bapak Ibu ya, proyeknya itu dipilihkan kepada hal-hal yang tadi tuh berkaitan dengan kemampuan siswanya. Jadi misalnya ada kemampuan siswa yang cenderungnya olahraga ya misalnya, buat proyek yang berkaitan dengan banyak gerak misalnya ya. Nah, gimana orang yang cenderungnya tidak suka olahraga? Dia bergerak nggak? Ya bergerak juga sih sebetulnya, gitu ya. Dia bergerak juga kan. Nanti dibantu oleh siapa? Nanti dibantu oleh temannya yang sudah merasa bagus, misalnya. Atau misalnya ada pelajaran, misalnya belajar tentang IPA gitu ya, atau kegiatan praktikum nih, ya. Nah, dalam kegiatan praktikuman ada cenderung ada siswa yang di dalam kelompok itu ya, ada yang siswa yang cenderungnya konseptor nih ya, yang mengarah-arah gitu ya. Nah itu gabung itu nantinya. Nah, membuat suatu proyek, nanti dia bisa lihat kalau misalnya kita ketika kita akan menyelesaikan suatu pekerjaan ya sama-sama, nanti kan dia bisa mempelajari teman-temannya nih. Misalnya teman-temannya kalau misalnya kita ingin ingin bisa bicara ya atau menyampaikan pendapat, harus seperti ini. Makanya proyek itu seperti itu. Jadi siswa bisa belajar bersama dengan membuat lingkungan yang berupa dalam proyek. Itu makanya pembelajarannya itu harus berbasis pada proyek nantinya. Gitu ya, membuat suatu proyek gitu ya yang di dalamnya nanti proyeknya itu nanti bisa menggali kemampuan siswanya itu seperti apa. Ya, paham nggak maksud saya ini? Saya kenapa menyampaikan ini, Bapak Ibu? Halo? Ya, ada yang mau? Ya, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Halo? Ada yang menyampaikan pendapatnya? Sepakat aja begitu? Coba Pak Rizky gimana pendapatnya? Halo, Pak Rizky? Ya Pak, halo. Ya, gimana pendapatnya? Ya Pak, setuju. Ya, gimana setujunya gimana? Halo, gimana setujunya Pak Rizky? Pak, tapi kalau kita fokus ke kebaikannya ya, Ya, oke. fokus pada kelebihannya anak gitu ya Pak. Nah, kan mau tidak mau gitu, anak tuh ya sebaiknya tuh bisa untuk semuanya gitu. Nah, itu gimana Pak? Kan kita kalau fokus ke kekurangan juga, nanti yang siswa yang lain juga akan tertinggal. Jadi kita fokus perhatiannya ke yang lemah, tapi kita tuh pengen semuanya tuh rata bisa gitu. Gimana Pak? Iya, nah itu maksudnya rata bisa itu maksud gini Bu. Rata bisa itu pemahamannya seperti apa sih rata bisa itu ya. Jadi misal gini, rata bisa ya, rata bisa. Nah, ini pemahaman yang memang harus diantisipasi Bapak Ibu ya. Jadi anak itu harus rata gitu ya. Kalau misalnya dia bisa kan gini, kalau misalnya main bola Bu, main bola nih. Sepak bola lah. Ya sepak bola misalnya ya. Sepak bola itu ada standarnya nggak supaya bisa main sepak bola? Ada standarnya nggak?
Bisa najong, Pak. Nah, bisa Bisa, nendang Pak. kan ya, betul nggak? Ya sudah, kalau dia bisa nendang ya, berarti kan standarnya sudah dapat tuh. Ya, betul nggak? Nah, kalau misalnya ada anak yang memang, kalau misalnya ada anak nih ya, aduh saya najongnya udah cukup lah, najong mah pernah cara menendang itu seperti itu gitu ya. Lalu dia nendangnya sudah kelihatan tuh, sudah bisa, terus cara membawa bolanya juga sudah bisa tuh. Nah, apakah nanti akan disamakan dengan anak-anak yang misalnya nih ya, dengan anak-anak yang sudah jago nih, nendangnya juga bagus gitu ya, sampai bisa melengkung gitu ya. Apakah nanti si anak itu akan menjadi seorang pemain bola semuanya? Gitu nggak, Bu? Tidak, Pak. Nah, kan gitu prinsipnya ya. Tapi itu maksud saya Bapak Ibu, ketika dia main bola gitu ya, dia sudah tahu oh main bola itu misalnya ya harus ditendang misalnya ya, lalu misalnya kalau kena tangan dia handsball misalnya gitu ya, dia sudah tahu tuh dasar-dasarnya. Tetapi kalau misalnya dia mau jadi seorang ahli ya, nah itu kan bukan fashion dia begitu. Ada anak yang memang maunya ke arah sana, ke sepak bola itu. Nah, makanya kita push anak itu supaya dia bisa melakukan hal seperti itu gitu. Jadi ada standarnya. Makanya kan itu kalau saya sudah menyebutkan ada yang disebut dengan kurva normal tuh. Jadi Bapak Ibu ketika menghadapi siswa itu pasti ya di dalam kelas itu pasti ada yang kurang, ada yang sedang, dan ada yang pasti ada yang tingginya, Bu, Pak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita selalu fokus kepada anak yang kurang, Bapak Ibu, ya, aduh budak itu kurang terus ya. Saya tuh pengen si anak ini menjadi 100, ya silakan aja sih. Bisa kan ya? Bisa saja seperti itu. Tapi energinya gimana? Besar nggak energinya? Besar. Besar ya, Besar, besar sekali. Tapi kalau misalnya prinsip Bapak Ibu begini, pokoknya anak ini dia tidak bisa baca Quran nih misalnya ya. Nah, bisa Quran misalnya ya. Ya sudah, pokoknya saya punya targetan ya minimal lah Iqro berapa gitu ya. Dia lulus nih. Gitu. Iqro 4 lah. Kan standarnya misalnya Iqro 4 supaya dia atau Iqro 6 dia udah lolos ya, atau Iqro berapa lah supaya bisa membaca Al-Qur'an misalnya. Nah, itu kan ada standarnya nih. Gitu ya. Nanti akan berbeda misalnya dengan anak-anak yang memang misalnya dia sudah memang bagus nih dari segi dia sudah minatnya ke arah sana. Makanya kita push juga kepada anak yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bu maksud saya. Jadi juga Bapak Ibu hati-hati juga nih dengan anak yang memang standar. Nah, karena di kelas itu kan banyak yang standar ya. Banyak yang standar atau banyak yang kurang atau banyak yang tinggi Bapak Ibu di kelas? Standar, Pak. Standar, Pak. Standar nih. Standar ini Bapak Ibu harus hati-hati nih anak-anak yang standar ini. Si anak-anak yang standar ini Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita tidak perhatikan, dia jadi tambah turun, Bu. Dia masuk ke dalam lingkaran yang kurang nih. Tapi bisa juga si anak ini dia masuk ke dalam lingkaran yang tinggi nih. Ya. Kalau misalnya kita memberikan dukungan. Jadi dengan anak-anak standar itu memang Bapak Ibu harus hati-hati nih. Ya. Kita jungkir balik kepada anak yang kurang ya. Gitu nggak? Ya. Anak yang standar kita tidak perhatikan. Bisa naik, bisa turun berarti ya, Pak. Iya, dia bisa naik, bisa turun. Gitu yang standar ini. Kalau tidak kita perhatikan pasti turun nih si anak ini. Ya. Sudah mas standar ya gitu ya. Sementara kita sudah habis-habisan nih kepada anak yang kurang ya. Dan kemampuannya memang ya gini, kemampuannya bisa memang dia melejit ya, bisa juga memang segitu-gitunya gitu. Gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ya seperti itulah kira-kira ya kalau misalnya ini pandangan pandangan kalau kita melihat kaitannya dengan Merdeka Belajar tadi ya. Jadi Merdeka Belajar itu ya tergantung kepada siswanya itu dia sudah start point-nya itu di mana gitu ya. Namanya juga merdeka ya, Merdeka Belajar. Dia start point-nya di mana. Tapi jangan sampai
start pointnya itu ya apa namanya? Ya bukan berarti kita tuh menciptakan si anak itu harus sesuai dengan bukan berdasarkan kemauan dan minatnya gitu. Ya, itu yang disebut dengan apa namanya? Ya salah satu poin kalau misalnya kita merujuk kepada Merdeka Belajar. Ya, jadi anak-anak nanti bisa banyak kemampuannya Bapak Ibu nih, ya di dalam satu kelas itu. Ada yang bisa matematikanya, yang jago nih, nggak apa-apa, boleh nggak begitu? Ada yang jago IPA-nya, ada yang jago olahraganya, tapi dia tahu tentang matematika gitu. Ya standarnya maksud seperti itu. Itu Bu Witi ya, paham nggak maksud saya Bu Witi? Mohon Pak, kabayang. Ya susah nggak menerapkannya nih? Kadang suka gini Pak, dicari tahu dulu ini yang kurangnya tuh kenapa gitu anaknya. Apakah dia bisa, tapi ada faktor lain yang bikin jadi nggak bisa, misalnya deg-degan atau kurang nyaman saat belajarnya sama teman-temannya gitu. Atau memang dia tidak bisa, atau dia tidak minat di materi itu gitu Ya Pak. itu makanya kan guru yang lebih tahu kan ya, karena kan setiap hari kan selalu menemui itu anak-anak seperti itu Bu. Kalau anak ini memang kita kan tahu si anak ini kurang nih, ya kan tidak sekali dua kali Bu, Pak. Sekali begitu si anak itu, dua kali, aduh bener nih matematikanya memang kurang ya. Beberapa kali saya kasih treatment, memang si anak itu memang kurang nih dalam matematikanya. Ketika dikasih mata pelajaran lain, wah dia semangat nih bagus, berarti minatnya ke situ Bu. Ya, jadi minta ke situ tuh. Jadi ada yang bagus ya, ada yang melejit nih, melejit atau melesit apa ya istilahnya tuh. Ada juga ketika dia belajar ya, belajar dengan apa namanya? Dengan situasi tertentu ya, anak itu bisa bagus gitu ya. Makanya kan start point-nya itu kita identifikasi dulu ya. Nah, kita identifikasi dulu siswanya itu dia sampai mana ya. Jadi mengidentifikasinya itu bukan di tesnya itu bukan tes konvensional biasa ya kasih gitu, nggak begitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan data itu ya, data-data itu bisa dengan cara wawancara, dengan cara mengobservasi ketika dia belajar, oh dia anak nih dia kayaknya semangat nih kalau belajar IPA itu gitu ya. Nah kita tingkatkan nih, oh ketika belajar IPA. Nah jadi itu proses, yang namanya belajar itu ada proses ya, proses belajar gitu ya, dari awal gitu. Bapak Ibu kan ketemunya kan tidak sekali dua kali ya Bu, Pak, apalagi guru SD nih ya, ketemu lagi dengan anak itu ya. Nah pasti kita bisa tahu nih ya berbagai macam karakter dari anak-anak kita gitu ya, gitu Bu Witi ya. Pak. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Gak ada ya? Pak, Ya, gimana Bu Amalia? kalau di kelas saya itu sebenarnya ada yang lebih unggul, tapi sebenarnya dia nggak unggul-unggul banget. Tapi kalau dibandingin sama teman-temannya, dia tuh kayak lebih unggul di semuanya gitu tuh, kayak karena lebih rajin juga. Jadi kalau misalkan ada lomba apapun, kayaknya anak itu terus yang diikutin gitu tuh. Jadi anak lain tuh kayak suka nggak kebagian gitu. Kira-kira kalau kayak gitu nggak apa-apa nggak ya Pak? Maksudnya nanti anak-anak lain tuh kayak ada kecemburuan enggak gitu. Tapi kalau emang disuruh milih, emang anak itu yang lebih unggul daripada anak-anak yang lain gitu Iya loh. sih Bu, seperti itu. Tapi bagusnya nanti anak itu suruh milih Bu. Jadi kan semua anak kan punya kesempatan ya. Dia punya kesempatan nih. Jadi anak itu memang dia itu lebih kemana sih? Nah gitu ya. Beri kesempatan, dia suruh memilih. Ketika kamu misalnya akan memilih nih, ya kamu lebih suka yang mana daripada yang lain. Nah gitu ya. Jadi jangan semuanya diborong oleh anak itu ya. Nah nanti beri kesempatan juga kepada siswa lain ya, yang sekiranya dia bisa ikuti nih kegiatan itu gitu. Iya. Ya. Gitu Bu, apa namanya?
Bu Amalia, supaya apa namanya? Supaya pertama ya, dari segi mungkin ya kemunculan nih ya, kemunculan keinginannya itu tidak tidak tertampung gitu ta. Ya, tidak tertampung nih ya. Nah, oleh sebab itu kita tampung dalam kegiatan tersebut gitu ya. Iya, Itu Pak. Bu Amalia ya. Iya. Nah, makanya proses penilaian yang nanti Bapak Ibu lakukan itu sangat penting Bapak Ibu ya. Ya, sangat penting sekali. Kenapa? Jadi proses penilaian yang akan Bapak Ibu kerjakan itu sebetulnya ingin melihat, sekali lagi ya, ingin melihat ketercapaian siswanya itu dari hasil proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Bukan lagi ketercapaian terhadap pencapaian kurikulum malahan. Ya. Kalau dulu mah kan segitu ya. Oh, kurikulumnya sudah tercapai belum nih? Gitu ya. Oh, sudah tercapai, guru sudah melaksanakan pembelajaran ini nih, pembelajaran A, B, tanpa kita mengetahui lebih detail bagaimana kemampuan sebenarnya dari siswa ya. Sudah aja, oh saya sudah melakukan pembelajaran ini nih, pertemuan 1 tentang ini, tema 1, tema 2, tema ketiga, tema 4, udah beres aja. Tapi kita tidak tahu secara mendetail kemampuan siswanya itu sudah sampai mana dengan tema-tema itu gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang dikejarnya itu adalah kemampuan ya, kemampuan siswanya yang dan juga bukan yang dikejarnya itu adalah bukan pencapaian dari kurikulum. Jadi kita di udang-udangnya itu bukan dikejar-kejarnya itu bukan karena materinya harus beres ya. Mau materi beres atau siswa yang tuntasnya? Oh, materi beres nih, udah selama 1 semester beres materinya. Atau mau tuntas siswanya dalam memahami? Atau sukses? Yang mana? Tuntas siswa memahami. Nah, iya, bagusnya kan tuntas siswanya itu dalam mencapai suatu kompetensi atau mencapai kompetensi yang kita rancang gitu ya, bukan lagi tuntas kita mencapai mencapai kurikulum dengan berbagai macam materi tersebut gitu ya. Gitu Bapak. Tapi Ya, gimana? kalau kita dikejar sama materi juga gimana ya Pak? Kalau misalkan nunggu anaknya sampai benar-benar gitu tuh. Soalnya pernah juga kan saya waktu pas ngajarin matematika itu sampai diulang berkali-kali karena anaknya emang belum paham gitu tuh. Tapi kalau misalkan minggu depannya harus ngulang lagi, nanti materi selanjutnya nggak disampai-sampein juga. Kadang tuh dilemanya di situ tuh Pak. Iya, memang. Iya Pak, betul. Jadi itu ya Bama, jadi mau lanjut tapi belum bisa gitu Pak si anaknya tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu ya ini kan pilihan ya, pilihan. Pilihan itu maksud begini. Jadi kan ini nanti akan menjadi PR banyak Bu, Pak. Jadi kalau misalnya kita lewat ya udahlah ini lewat gitu ya. Ini sudah tidak panah udah. Jadi nanti siswanya itu ya nanti Bapak Ibu akan rasakanlah sendiri ya. Nanti ketika belajar ini kenapa ya belajar ini dia tidak bisa nih. Ya, karena belum tuntasnya itu kan. Ya. Belum tuntasnya. Karena kenapa sih yang ngejar kurikulumnya itu kan seperti itu. Nah, jadi begini maksud saya. Maksud saya yang disebut dengan dia bisa atau tidak, Bapak Ibu. Jadi gini, yang tidak bisa itu apa semua siswa atau beberapa siswa yang memang kurang? Kalau matematika biasanya sebagian besar, Pak. Nah, kalau sebagian besar kan misalnya gini Bapak Ibu. Jadi kita bisa diberi soalnya itu apakah soalnya berkaitan dengan soal yang susah atau berkaitan soal yang standar Bu maksud saya matematikanya itu. Jadi kan gini ya. Yang maksud saya begini,
Jadi kan ada target ada standarnya yang perlu dia kuasai, ada yang lebih itu Bapak Ibu ya, yang dia harus kuasai gitu. Tapi standar cukup nih untuk memahami ini gitu. Ataukah Bapak Ibu mengejar yang mengejar yang selalu yang tinggi-tinggi semuanya begitu? Yang standar sih Pak, tapi yang standar juga kadang masih itu Pak, tidak tercapai gitu. Ya, baik. Jadi kalau misalnya yang standar Bapak Ibu ya, ya itu harus tuntas dulu tuh yang standarnya. Karena kan ketika dia belajar yang standar kan untuk bekal untuk selanjutnya tuh. Gitu ya. Yang standar dulu tuntaskan. Gimana kalau misalnya itu lama Pak ya? Kalau menurut kurikulum Merdeka Belajar itu nggak bisa tuh. Harus beres dulu. Ya. Kan yang merdekanya itu kan maksudnya kan siswa harus paham dulu gitu tah. Ya. Gitu. Harus paham dulu baru masuk kepada materi baru masuk ke kompetensi yang jadi kita bicara itu kompetensi Bapak Ibu ya, bukan materi tapi kompetensinya. Ya, kompetensinya gitu ya. Bukan ke materinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memahami materi itu kan nyebutnya juga kompetensi gitu ya. Jadi kompetensinya itu apa? Ya. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu sebetulnya di dalam kurikulum 2013 itu sebetulnya sudah kalau kita lihat kompetensinya ya, itu sudah memenuhi itu maksudnya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, tetapi memaknai di dalam lapangan itu ya oleh guru-gurunya itu berbeda gitu, Bu. Ya, cenderung mengikuti. Nah, ini nih yang terpenting nih. Cenderung mengikuti buku-buku, Bu. Bapak Ibu punya buku guru, buku siswa ya? Nah, terpatok pada itu, Bu, Pak. Contohnya begini misalnya ya. Contohnya begini. Misalnya ada taruhlah ada KD misalnya siswa misalnya dapat memahami terkait dengan misalnya sumber daya alam yang ada di lingkungannya gitu. Ya, ingat itu yang ada di sekitarnya atau di lingkungan atau di daerah lingkungannya. Nah, bicaranya kan di daerah lingkungannya ya. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Di daerah lingkungannya. Buku itu, Bapak Ibu, buku guru, buku guru atau buku siswa lah gitu ya. Bapak Ibu misalnya taruhlah Bu Risma ya. Bu Risma itu orang orang Pangandaran, Bu, Pak. Bu Risma itu orang Pangandaran. Ya, di situ di KD-nya itu menyebutkan misalnya dapat menyebutkan sumber daya alam yang ada di daerahnya. Ingat ya, sumber daya alam yang ada di daerahnya. Nah, Bu Risma itu udah ada, dia mengajarnya di mana? Di daerah Pangandaran. Gitu ya. Nah, sementara buku nih menceritakan tentang daerah Solo, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu menggunakannya itu adalah buku yang ada di buku guru buku siswa itu. Otomatis belajar apa tuh? Belajar tentang daerahnya sendiri atau daerah Solo? Solo. Nah, itu yang membuat Solo. Itu tuh begitu Bapak Ibu. Dimintanya kan daerahnya ya. Betul nggak? Ternyata ini pelajar itu daerah Solo kan nggak nyambung. Ya, karena kenapa? Karena di dalam seolah-olah guru itu tidak punya rasa tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasannya. Buku itu ya, tapi bukan berarti salah ya. Karena sekali lagi buku guru, buku siswa itu hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Contoh itu mah bukan ditelan habis-habisan gitu tah. Karena kenapa? Karena kalau misalnya karena kan kalau di SD kan banyaknya begitu ya, yang ada di lingkungannya, yang ada di daerahnya. Betul nggak begitu Bapak Ibu menyebutnya? Betul Pak. Betul ya. Sementara di buku, kalau Bapak Ibu menggunakan buku guru, buku siswa, sesuai nggak dengan di daerah kita?
kadang tidak sesuai, Pak. Nah, itu yang kadang tidak sesuai. Banyaknya yang tidak sesuai sih sebetulnya. Karena kenapa? Karena yang pembuat buku itu kan bukan orang Pangandaran. Mungkin orang Solo, makanya dia mengambil contohnya itu apa? Solo, tentang batik Solo misalnya gitu ya. Sementara di Pangandaran kan bukan batik Solo ya. Apa yang Pangandaran yang banyaknya? Sumber dayanya. Kerajinan kerang. Kerajinan kerang gitu kan ya. Betul nggak? Nah, itu yang menyebabkan begini, yang menyebabkan guru itu tidak merdeka gitu. Dari segitu aja tidak merdeka tuh. Ya, tidak merdeka. Makanya sekarang itu diberi keleluasaan. Ya, pertama yang tahu siswanya itu adalah guru, gitu ya. Yang akan mengembangkan siswanya itu adalah guru, ya. Betul nggak, Bapak Ibu ya? Itu merdekanya itu di situ. Makanya sekarang itu ya ayo kreatif gitu. Maksudnya kreatif itu ayo kita inovasi. Guru itu bisa inovasi terhadap memperhatikan kemampuan siswa yang dia ajarkannya gitu ya. Jadi jangan mengajarkan sesuatu hal yang memang bukan jangkauannya gitu ya. Saya contohkan yang tadi lah ya. Di daerah Pangandaran, tapi dalam buku dia menyebutkannya itu. Misalnya berkaitan dengan daerah Solo misalnya ya, Solo batik lah atau apalah gitu ya, terkait batik atau apa gitu ya. Peyem, misal kalau di Bandung kan peyem Bandung gitu dan seterusnya gitu ya. Itu maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi nyambung gitu ya dengan apa yang dia pelajari, dengan dia di sekitar. Jadi ketika siswa mempelajari belajar itu ya memang dekat dengan dia. Ya, dekat dengan dia. Apa yang dia lihat itu memang dekat gitu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau di situ mencontohkan di lingkungan sekitar ya contohnya itu ya lingkungan sekitar yang Bapak Ibu tempati ya. Jangan lingkungan sekitar misalnya Bapak Ibu di Pangandaran ya, tapi ambilnya di Solo. Apalagi misalnya ambillah contohnya tentang kehidupan tentang Dayak ya. Di situ ceritanya kehidupan sekitarnya. Agak nggak nyambung gitu ya. Oke ya gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada mau berpendapat lagi? Pak Irfan gimana? Cukup ya? Nah, itu baik. Pak Rifaldi gimana? Silakan. Terima kasih Pak kesempatannya. Ini bertanya terkait dengan pembahasan tadi ya cukup menarik Pak tentang kompetensi yang ada di lingkungan daerah siswa Pak ya. Artinya dengan begitu sekolah maupun guru itu dapat mengembangkan perangkat pembelajaran sendiri gitu Pak ya. Jadi dari situ mungkin lebih ditingkatkan lagi kearifan lokalnya gitu Pak ya. Munculnya gitu. Nah, tetapi memang betul kebanyakan itu yang saya temui di buku-buku itu tidak relevan gitu dengan apa yang di lingkungan gitu. Nah, maka dari itu apakah nanti ke depannya itu Pak kita sebagai guru ataupun sebagai lembaga sekolah itu akan membuat perangkatnya sendiri gitu Pak dalam pembelajaran atau seperti apa Pak? Iya Pak, harus membuat sendiri perangkatnya. Sebetulnya kurikulum 2013 itu arahnya ke sana kan. Ya, arahnya ke sana kan, tapi memaknai ketika di lapangan kan bisa beda-beda tuh. Ya, karena ada pengawas lah, ada inilah, ada itu harus begini loh, ininya bentuk RPP-nya misalnya ya, misalnya. Itu kan ya tidak bebas kan gitu, ya. Kalau saya memaknai seperti itu, Pak Rifaldi, ya. Jadi kan gini, maksud saya begini. Jadi ketika kita membaca, kayaknya sih Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran tidak melihat kurikulum ya. Ini mah suzon saya aja ya. Jadi langsung aja ya. Karena di situ kan misalnya contoh yang tadi ya.
di lingkungan sekitar. Jadi langsung lihat itu buku guru gitu kan. Wah, ini buku guru nih. Langsung di copy paste itu gitu. Betul, Pak. Tanpa melihat kompetensi dasarnya itu apa gitu. Langsung aja lihat buku guru gitu. Jadi ketika lihat buku guru, ya sudah pakai itu aja lah. Walaupun itu tidak sesuai dengan daerahnya kan gitu ya. Jadi antara menyambungkan antara kompetensi ya, kompetensi dasarnya gitu ya, dengan apa yang kita kembangkan itu nggak nyambung. Ya kita juga kadang tidak paham ya apa yang kita kembangkan. Tapi kalau misalnya di daerah kita kan ya minimal ya Bapak Ibu harus mengenali daerahnya gitu ya. Kita daerahnya seperti apa gitu. Itu apa tadi yang disebut dengan muatan lokalnya itu harus di apa namanya, dia harus tahu gitu ya. Gitu Pak Rivaldi ya. Siap Pak. Artinya gini Pak. Berarti kalau saya kan di Indramayu Pak. Ya. Nah, sedangkan mungkin teman-teman di sana kebanyakan di daerah Bandung, Pak. Artinya dalam segi pembelajarannya pun nanti akan berbeda, Pak, dari satu sekolah dengan sekolah yang lain gitu. Artinya tidak merata gitu. Oh iya, nanti akan seperti itu Bu. Nggak apa-apa Pak Rivaldi. Memang nanti ya sekolah-sekolah itu nanti akan beda-beda. Beda-beda itu gini maksudnya. Beda-beda itu kan ya karena nanti kita start poinnya itu beda-beda gitu ya. Lalu nanti misal dia tinggalnya di mana gitu ya, nanti pasti akan beda-beda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Ya misalnya sekolah siapa nih, di sekolahnya Bu Tias, nanti akan beda nggak dengan sekolahnya Pak Rivaldi? Ya akan beda. Mungkin Pak Rivaldi punya keunggulan apa di sekolah tersebut ya yang tidak dipunyai oleh sekolahnya Bu Tias. Bu Tias juga punya keunggulan yang tidak dipunyai oleh Pak Rivaldi. Makanya nanti tuh sekolah itu punya kekhasannya gitu. Oh, Pak Rivaldi punya khas di sekolah saya itu seperti begini nih. Oh, sekolah yang Bu Tias punya kekhasan seperti ini. Gitu, ya. Emang begitu nanti diharapkannya seperti itu. Tidak semuanya harus sama gitu sampai dari Sabang sampai Merauke itu sekolahnya itu harus seperti Bu Tias semua sekolahnya. Kan nggak begitu karena potensi daerahnya kan beda-beda Indonesia itu ya. Udah mah potensi daerahnya beda, ya betul nggak? Tempatnya sudah beda-beda, anak-anak juga beragam-ragam, nggak bisa kita paksakan anak yang apa tinggal di mana gitu ya, tinggal di misalnya tinggal di mana misalnya di pedalaman, pedalaman ya, ya suruh misalnya dia memahami tentang daerah yang sudah modern, ya nggak bisa dong Pak ya. Karena dia apa namanya bukan nggak bisa, jadi bukan lingkungannya gitu. Dia kan ingin bertahan hidup nih, bertahan hidup di daerahnya seperti apa supaya daerah juga bisa berkembang ya. Ya otomatis ketika dia ada di daerah itu dia mampu apa namanya ya, dia mampu dengan potensi daerah itu. Kota belum tentu bisa seperti begitu kan, betul nggak? Coba kota ketika masuk ke daerah itu, bisa nggak seperti itu? Nggak akan bisa. Ya hanya bisa itu orang daerah sana yang bisa bertahannya. Tapi nanti diberikan kemampuan-kemampuan yang lebih untuk mengeksplorasi daerah yang ada di sana gitu. Jadi bukan semuanya harus dikasih komputer, semuanya dikasih komputer gitu. Ya, kan nggak begitu juga ya. Betul sih Pak. Jadi memang waktu awal-awal juga penerapan kurikulum 2013 itu memang tidak terlalu merata Pak ya. Akhirnya kan jatuhnya itu ada sebagian sekolah yang sudah menggunakan kurikulum 13, ada juga yang masih KTSP gitu. Sehingga kan itu terlalu memaksakan menurut saya gitu. Pada waktu itu yang sempat saya lihat beritanya gitu Pak. Namun dengan adanya kurikulum Merdeka ini memang lebih meluaskan dari guru maupun dari sekolah itu untuk mengembangkan mungkin kearifan lokalnya itu Pak ya, jadi masuk ke dalam kurikulumnya sendiri gitu. Ya, ya itu makanya tantangannya itu Pak Bu. Ya, tantangannya kan biasanya kan guru-guru di guru-guru itu kan biasanya disuapi dengan berbagai macam, ada buku guru lah, buku siswa lah, begitu ya. Sebetulnya buku guru, buku siswa itu sebetulnya apa namanya supportingnya itu bukan dipakai secara keseluruhan, bukan. Itu hanya sebagai contoh ya. Contoh nih. Jadi contohnya misalnya begini. Jadi ketika kita memahami suatu daerah kita,
Ya buatlah seperti ini loh contohnya, disesuaikan dengan daerah masing-masing gitu ya. Bukan berarti buku itu harus digunakan 100%, enggak Pak, Bu. Ya, enggak menggunakan itu ya. Ada nggak yang misalnya ada nggak yang sesuai? Kalau misalnya sesuai ya ambil tuh. Gitu ya. Kalau tidak sesuai bagaimana ya, ya 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 tidak bisa dipaksakan kan ya. Gitu. Ya. Itu Pak Rivaldi ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Jadi saya juga sebetulnya baru ngeh atau baru sadar gitu, kenapa tidak dari dulu gitu kita menerapkan kurikulum merdeka ini tuh gitu Pak. Jadi di lain sisi juga mempermudah guru dan juga lebih meluasakan siswa gitu untuk berpikir secara kedaerahannya dengan kearifan lokalnya, mungkin Ya. seperti itu sih Pak. Ya, baik. Nah, jadi memang itu ini mah yang menjadi khawatir ya, menjadi khawatir nih Bapak Ibu ya. Yang menjadi khawatir itu sebetulnya ya karena dikasihkan secara merdeka begitu, Bapak Ibu ya. Nanti banyak yang mengeluh nih, di tempat saya juga begini, fasilitas nggak ada, ya sudah sesuai dengan apa adanya aja tuh. Gitu kan ya? Betul nggak begitu? Oh, bandingkan tuh dengan yang di kota. Kalau di kota itu prosesnya lengkap lah, ininya lengkap, itu ada lah. Ya sudah, kalau misalnya kita kan punya seperti ini, ya sudah seperti ini aja. Nah, takutnya berpikirnya seperti itu gitu, Pak. Ya, membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang dikhawatirkan tuh itu sebetulnya Pak Rivaldi. Ya, jadi ketika kita membandingkan fasilitas ya jauh atau misalnya ya antara misal satu daerah dengan daerah itu jauh pasti kalau kita cara membanding-bandingkannya itu. Jadi ada sekolah yang memang bagus, sangat melesat gitu ya. Ada yang memang karena ini mohon maaf ya, karena memang dia putus asa dengan keadaannya gitu ya nih. Ini yang membuat khawatirnya tuh itu. Dia putus asa dengan keadaannya, ya siswanya segitu-gitu terus gitu ta. Yang melesat, yang dia ingin ya apa di situ ada kemampuan yang sebetulnya ingin ada kemampuan siswa yang tinggi, malahan dia jadi turun gitu. Karena dia tidak tahu apa yang dia miliki dari siswa itu. Dia tidak bisa mengidentifikasi mana sih siswa itu sudah punya kemampuan itu yang mana gitu. Sehingga itu bisa didukung gitu. Nah, itu yang menjadi khawatirnya itu gitu ya. Yang menjadi khawatirnya itu saking merdekanya ya. Kalau prediksi saya, saking dia merdekanya, ya sudah keadaannya seperti itu ya sudah. Jadi ada nanti sekolah-sekolah yang sangat rendah gitu. Ada sih sekolah-sekolah yang sangat melejit sekali gitu. Karena pengaruh proses pembelajaran yang dilakukan di sana gitu. Bisa nggak Bapak Ibu membayangkan itu nanti? Terbayang nggak kira-kira? Seperti itu. Terbayang Pak. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini katanya ya, tapi ini menjadi bagus sih maksudnya begini. Jadi dengan cara begitu, nanti kan ada sekolah-sekolah yang memang kurang, itu dibantu, di-push gitu tah. Oh ini nih, dengan menerapkan kurikulum ini ya, ada guru-guru, ada sekolah-sekolah ya, sangat kurang nih, nanti itu masuk tuh ke situ, intervensi ke sekolah-sekolah tersebut. Gitu ya. Jadi sasarannya itu nanti kalau ada sekolah-sekolah yang kurang, itu kita masuk sana. Nah, sebetulnya akreditasi itu arahnya ke arah sana, Bu, Pak. Akreditasi itu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada akreditasi itu menampilkan hal yang bagus-bagus nggak Bapak Ibu? Paling baik di sekolah. Oh, paling baik tuh. Padahal kita tidak sampai sana gitu. Segala diayayakeun. Mendadak jadi ada, Pak. Mendadak jadi ada yang asalnya tidak ada lab jadi ada lab gitu. Labnya juga lah sapotong gitu bagi dua jeung Sangkuriang Pak. nah gitu ya. Itu kan sebetulnya ya kalau misalnya mau memanfaat sebentar ya.
Nah, oke gitu ya Bapak Ibu. Ini mah hanya apa namanya ya? Jadi Bapak Ibu harus sadar. Jadi harus apa namanya ya? Harus paham tentang hal itu. Karena yang kita hadapi itu adalah siswa gitu ya dengan berbagai macam karakternya gitu ya. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan Bapak Ibu terkait hal tadi? Pak. Ya, gimana Pak Heri? Ini Pak, tadi kan ada Bapak sesuai dengan ciri kekhasannya masing-masing sekolahnya Pak ya, Ya. tentang sekolah kurikulum merdeka itu. Apakah nanti di hasil akhirnya itu harus sesuai capaiannya atau bisa dengan kekhasannya itu Pak? Atau kita harus bikin lagi misalkan capaiannya yang terkait dengan mulok misalkan tentang ciri khasannya itu, kan nanti akhirnya katanya harus mempunyai produk yang bercirikan kekhasan daerah masing-masing. Seperti apa Pak itu? Karena saya juga sekolahnya sudah mulai didaftarkan ke kepala sekolah itu untuk kurikulum merdeka, tapi belum ada Diseminasi, Pak. Ada belibet bener. Nah, itu kan jadi kita teh asal bingung, Pak. Katanya ada capaian yang sesuai dengan dulu mah KD kan gitu. Nah, tapi nanti harus ada produk kekhasan masing-masing, pasti kan berbeda itu Pak. Nah, seperti apa itu penjelasannya Pak? Mohon untuk dijelaskan Pak. Ya, gitu. Makanya Bapak Ibu, saya sebelum menjawab ke sana ya, makanya kan di sini ada program guru penggerak gitu ya. Nah, ada program guru penggerak, ada ikutan nggak di sini? Ya, jadi guru penggerak itu menggerakkan sekolahnya untuk bisa bisa menggali potensinya menjadi bagus gitu. Guru penggerak itu arahnya ke arah sana. Termasuk nanti kepala sekolahnya juga berasal dari guru penggerak tuh nantinya. Ya. Jadi bukan kepala sekolah yang biasa begitu. Nah, jadi artinya begini Bapak Ibu. Jadi ketika nanti kekhasannya, ya kekhasan itu dilihat, nanti ada semacam desiminasi itu apa ya? Desiminasi itu semacam Bapak Ibu men-sharekan atulah gitu ya. Atau Bapak Ibu menceritakan hasil-hasil capaian yang sudah diperoleh atau yang disebut pengimbasan. Mungkin Pak? Oh, bukan ya? Yang mengimbas kepada yang lain gitu. Jadi atau menyampaikan kepada yang lain. Jadi, tutor sebaya ya Pak? Hah? Ya bisa. Jadi gini, kalau kita bicara konteksnya sekolah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita konteksnya sekolah, jadi sekolah itu harus, kalau sekarang mah apa ya? Sedikit-sedikit. Menyeminarkan mungkin Pak. Ya, diseminarkan. Jadi sedikit-sedikit di-upload, sedikit-sedikit di-upload. Apa itu namanya? Publikasikan, Pak. Nah, didiseminasikan emang seperti itu. Jadi kita punya apa ya didiseminasikan. Ya, jadi tidak dikungkung sendiri gitu, Pak. Ini siapa? Pak Heri ya. Jadi ke situ arahnya. Jadi ketika nanti kamu sudah melakukan apa nih? Oh, siapa sudah melakukan ini? Ini nih hasilnya, ini ada isinya. Didiseminasikan, diceritakan kepada yang lain gitu. Ya. Itu kalau konteks sekolah. Jadi misalnya kalau ada sekolah banyak ya. Oh, sekolah ini hasilnya ini ceritakan nanti teh. Bagaimana prosesnya, bagaimana capaiannya, apa yang menjadi kekurangannya. Nah, kekurangan apa yang bisa kita bantu. Nah, prinsip seperti itu kira-kira gitu ya. Jadi nanti sekolah-sekolahnya itu punya kekhasan yang harus didiseminasikan, yang harus diceritakan atau harus disampaikan kepada orang lain. Gitu. Bayang nggak Pak Heri? Pak, nanti bisa berpotensi jadi ada sekolah yang tidak berkembang, jadi nantinya keminatan siswanya itu lebih cenderung pada satu sekolah gitu, Pak. Kan diciptakan kekhasan. Kan tidak semua orang suka pada kekhasan ya, dan tidak semua kekhasan itu bisa jadi suatu hal yang suatu kelebihan gitu. Nah, gimana? Nanti kalau satu sekolah jadi unggul, satu sekolah lagi tertinggal. Ya. Makanya itu teh ada guru penggerak, nanti sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, itu.
Iya kan, nah itu teh kan maksudnya si guru penggerak teh ngegerakin jadi semua maju. Tapi kan masyarakat mah entek gitu teh tah. Udah we ninggalin anu bagus. Anu pas di sekolah yang biasa aja teh jadi malah merasa biasa aja, jadi nggak berkembang gitu. Kumaha mun kitu. Nah, ya gimana coba jawabannya Bapak Ibu? Mungkin sekarang sudah menggunakan sistem zonasi, Pak, kalau untuk sekolah. Nah, gimana Jadi, terus? mau tidak mau mungkin lingkup dari sekolah itu kan lebih diutamakan gitu, dari jaraknya juga. Jadi kalau memang ada sekolah favorit di daerah tersebut yang lebih jauh, otomatis orang kan pasti melihatnya yang favorit gitu. Tetapi kalau secara zonasi tidak termasuk gitu tuh Pak, lebih diutamakan yang lebih dekat dari sekolah tersebut gitu. Makanya mungkin dari beberapa tahun yang belakang kemarin ya sudah menerapkan sistem zonasi itu, mungkin fungsinya untuk itu mungkin Pak. Ya, oke. Ya, bisa jadi ke arah sana. Ya, jadi sistem zonasi itu ke arah sana. Ya itulah Bapak Ibu maksudnya yang kita tahu lah begitu ya, kurikulum merdeka kan seperti begitu. Gitu, ya. Ya ini kan masih dalam rangka perintisan gitu ya, dan juga kan semua sekolah kan tidak menggunakan kurikulum merdeka kan ya, ada yang menggunakan kurikulum yang yang antara kurikulum 2013 ada kurikulum merdeka, tengah-tengah itu apa? Kurikulum apa tuh? Prototype atau apa, Pak? Bukan, ada tengah-tengahnya teh. Ada kurikulum 2013 sama pandemi itu kurikulum apa tuh namanya? Darurat. Kurikulum darurat kan gitu ya. Ada yang menggunakan kurikulum darurat ya. Nah, kalau kurikulum darurat sebetulnya kan arahnya nanti ke kurikulum merdeka tuh. Tidak semua materi-materi kan diajarkan Bapak Ibu ya. Jadi lebih simpel lagi kan. Betul nggak? Ya kurikulum darurat ini. Betul Pak. Nah, gitu. Ya, kurikulum kurikulum merdeka itu kalau kita ya baca-baca lah atau kita simak, arahnya kan ke arah yang lebih ini gitu ya, yang lebih fleksibel. Nah, nanti Bapak Ibu di kampus Tasik itu mudah-mudahan minggu depan nih kita bahas tentang kurikulum merdeka dari pusat kurikulumnya langsung nih ya, PLT kurikulumnya. Nanti kita Bapak Ibu kita simak ya. Seperti itu enggak begitu ya. Itu nanti tanggal berapa ya? Tanggal 26 Mei lah. Gitu ya. Di Pak Zul. Bapak Ibu kenal nggak? Pak Zul Fikri Anas. Ada yang kenal nggak? Nggak ada? Enggak, Pak. Ya memang tidak terkenal mungkin ya. Itu PLT-nya pusat kurikulum tuh ya, Pak Zul. Nah, tapi Bapak Ibu nanti coba kaji tuh, tapi menarik juga sih sebetulnya kalau kita bahas dengan kurikulum merdeka itu seperti apa. Nanti efeknya sebetulnya bagaimana cara kita menilainya nih. Itu ya, dengan berbagai macam potensi, berbagai macam karakter siswa, gimana cara menilainya? Lalu kita buat standar-standarnya ya. Oh, standarnya ini satu. Standarnya harus mencapai ini. Kalau mencapai ini sudah kita maju yang sudah bagus kita melejitkan. Gimana standarnya ini mencapai ke sana? Nah, ini kan tantangan juga nih. Ya. Nah, termasuk juga nanti raportnya nih, ya. Nah, karena baru launching, nanti raportnya juga mungkin beda-beda kayaknya ya. Ya, nanti kita tanyakan lah seperti apa ya raport-raportnya itu. Jadi, nanti laporan itu seperti apa. Itu nah, belum ada kejelasan ya, mungkin belum ada. Tapi kalau misalnya kita simak nanti ya, kelihatannya nanti laporan itu ya bukan setiap akhir tahun melaporkan itu Bu, Pak. Jadi setiap akhir tahun melaporkan atau setiap semester itu melaporkan, laporan enggak. Jadi melaporkan hasilnya itu karena kita targetannya itu adalah siswa ya, melaporkannya itu ya setiap saat melapor kemajuan siswanya. Bukan akhir semester gitu ya, atau akhir tahun. Jadi setiap saat melaporkan hasil kemajuan siswanya dari waktu ke waktu nantinya. Gitu ya kalau kita maknainya kan gitu ya. Kan kita tidak kan gini. Yang kita lihat itu kan kemajuan siswa dari waktu ke waktu. Ya, nah, kalau kemajuan siswa dari waktu ke waktu ya artinya
setiap saat kita melaporkan hasil kemajuannya. Gitu ya, tidak harus tidak harus gitu ya, tidak harus selama 1 semester laporan baru gitu ya. 1 semester lain laporan gitu ya, nggak seperti itu juga gitu ya. Prediksi saya seperti itu, jadi setiap saat. Jadi kayaknya laporan, nggak tahu nih apakah laporan 1 semester masih ada nggak gitu tah. Ya, kalau misalnya kita menggunakan kurikulumnya kurikulum Merdeka nih, ya karena kan kalau kita berkaca kepada sistem belajarnya seperti itu, berarti kan setiap saat kita harus tahu kemajuan siswanya, ya. Oh, siswa itu kemajuan ini, oh dia naik nih pada pada kompetensi ini, oh dia naiknya sekian nih, oh ada kemampuan yang sangat melejit sekali ini nih bagian ini, nah gitu kan ya. Jadi setiap saat, gitu, ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu punya bayangan nanti raportnya seperti apa ya? Yang ada dalam bayangan Bapak Ibu seperti apa? Yang sudah pernah ikutan tentang tentang kurikulum Merdeka ini seperti apa? Ada yang bisa menyampaikan tentang laporannya? Oke, Bu Tias, gimana? Boleh bicara, Bu Tias? Ya, Pak. Nah, gimana? Kalau kemarin itu saya buatnya filenya itu karena aplikasinya dikasih dari kabupaten, itu disusunnya sama kayak yang K13. Kalaupun sebenarnya sih harusnya bentuknya deskripsi, cuman karena nggak ada panduan yang jelas gitu rawat sebenarnya itu kayak gimana, jadi masih pada bingung. Terus ditambah juga ada raport yang project Profil Pancasilanya. Itu jadi masih ngambang sih Mas sekarang juga kemarin. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu ya nanti ketika menilai harus, karena kan banyak deskriptif sih ya katanya Bu Tias ya. Iya Pak, semuanya dijelasin gitu. Jadi setiap anak yang nilainya A, misalnya yang A itu 80, B 80, tapi nanti kemampuannya berbeda. Di deskripsinya nanti kelihatan. Iya, Gitu. 80 si A anak 1 dengan anak 2 beda-beda ya. Iya. Nah, seperti yang ras kan ya, kan begitu yang ras model Bapak Ibu ya. Iya, kayak gitu Pak. Nah, dia punya nilai sama nih 80. Jadinya bingung. Yang ini B80 lah. Kalau misalnya kita tidak tahu nih, kalau kita hanya saklek melihat nilai angka-angkanya saja ya seolah-olah sama kan ya. Iya. Nah, terus juga jadinya nggak ada ketentuan KKM. Kan kalau yang K13 sebelah di antara KD dan nilai itu ada KKM-nya. Nah, kalau sekarang tuh nggak ada, jadi tinggal nilai, kemudian sama deskripsi aja. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang belajar nulis ya. Belajar nulis, belajar merefleksikan Bapak Ibu sekarang itu. Ya, yang terpenting itu Bapak Ibu bisa merefleksikan terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan dan juga merefleksikan apa yang sudah siswa pelajari dan apa yang sudah siswa dapatkan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Harus bisa begitu Bu Pak. Jadi kita bisa menceritakan siswa. Oh, siswa ini kenapa sih seperti ini? Oh, cerita tuh. Nah, begini. Jadi bukan hanya angka 80. Udah Bu, anak ibu tuh 80 nilainya. Enggak begitu nanti mah. Ya. Tapi bisa menceritakan kemampuannya itu seperti apa yang disebut 80 itu. Gitu ya Bu Tias ya? Iya Pak, kayak gitu kurang lebih. Ya, gitu. Ya. Baik, nanti kita lihatlah Bapak Ibu ya perangkatnya itu seperti apa. Ada lagi yang mau disampaikan?
Ada yang belum sama sekali mendengar informasi terkait kurikulum Merdeka Belajar? Ada? Kalau tidak ada, kalau ada yang belum, Bapak Ibu nih, nanti Bapak Ibu bisa coba dicek ya, ini obrolan yang sangat bagus nih tentang tentang kurikulum Merdeka Belajar ya, dialog antara Pak Kapus ya, Pak Kapus Kurikulum dengan seorang peneliti dari BRIN nih, pendidikan. Nah, nanti saya kasih linknya ya. Bapak Ibu boleh pelajari itu nih. Nah, sebentar. Nah, di YouTube nih, channel YouTube-nya nih. Itu ada semacam obrolan-obrolan tentang hal itu. Nah, nanti saya kasih link YouTube-nya nih. Bapak Ibu mau nggak saya kasih? Mau, Pak. Nah, nanti mau link YouTube tentang kurikulum belajarnya atau link apa namanya? Apa sih kalau misalnya nama orang tuh apa namanya? Istilahnya apa tuh? Link ininya. Nama channelnya, Pak. Channelnya. Mau channelnya langsung atau channelnya aja saya kasih ya? Channelnya aja, Pak. Nah, channel nanti Bapak Ibu bisa pilih lah di situ ya. Channelnya itu Denny Hadiana ya. Nah, silakan nanti coba ya saya ini. Nah, itu obrolan-obrolan yang ya saya pikir itu bagus lah ya untuk Bapak Ibu. Nah, saya coba share screen ya. Saya contohkan aja. Ini bukan channel saya Bapak Ibu ya, tapi channel teman. Nah, ini nih. Kelihatan nggak? Ada, Pak. Kelihatan. Nah, ini. Misalnya nih Pak Zulnya yang ini nih. Pak Zulnya yang ini nih. Nah, videonya ada di sini. Nah, ini kurikulum Merdeka, pembelajaran dan asesmennya itu seperti apa ya. Tentang AKM juga ada di situ. Ya, Bapak Ibu silakan kalau mau belajar dari sini. Sebentar, saya coba cek dulu ya. This is my Iklan itu. one day. Nah, ini Pak Zulnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih Kang Diri? Sehat. Yang mana yang akan mereka gunakan? Itu satu. Lalu yang kedua, merdeka untuk menentukan pilihan kurikulum yang mana yang cocok, yang sesuai dengan konteks mereka, yang sesuai dengan karakteristik anak-anak, potensi. Kedengaran nggak Bapak Ibu suaranya? Halo, halo. Terdengar, Pak? Terdengar, Pak. Jelas suaranya? Jelas. Jelas, Pak. Ya. Yang Sebentar aja ya, persis, contoh aja. yang mana yang akan mereka gunakan. Itu satu. Lalu yang kedua, pendidikan itu kan untuk memerdekakan kita dari segala belenggu. Nah, selama ini kalau kita tanya guru dari Sabang sampai Merauke terbelenggu nggak oleh kurikulum? Jawabannya kira-kira gimana, Kang? Terbelenggu. Kira-kira seperti apa, Kang? Ada bilang makin error itu katanya. Bikin otak error gitu ya. Jadi apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran Anda ketika mendengar kata kurikulum gitu kan?
Yang pertama kali, ribet, rumit, sulit, abstrak, susah, dan bikin otak error. Gitu. Gitu kan. Dan akhirnya tidak bisa diimplementasikan gitu ya. Iya, jadi yang kebayang pada saat guru di kelas, yang kebayang itu ya isi dokumen kurikulumnya, KD-KD-nya gitu kan, kemudian berapa alokasi jam yang tersisa ini, berapa kali pertemuan yang tersisa gitu. Sekarang nih Pak Jo, dengan kurikulum Merdeka ini nih, apa nih yang seharusnya nih pertama kali guru pikirin gitu, guru lakukan ini apa? Dulu kan kita seringnya ngelihatnya kurikulumnya, KD-nya, jamnya, sekarang apa dulu nih seharusnya? Ya, karena yang kita didik itu anak gitu ya, sasaran pertama itu anak, karena kita ada ini, karena anak-anak itu ada, ya mereka gitu. Karena yang gini, kita ini ada karena mereka ada. Nah, tanpa kita mereka tetap bisa ada, tetap bisa belajar gitu. Nah, artinya keberadaan kita, keberadaan Kementerian Pendidikan, keberadaan siapapun, orang-orang di dunia pendidikan, guru, itu karena mereka ada. Karena anak-anak itu ada. Bukan karena kurikulum ada. Bukan, tapi karena anak-anak ada. Jadi yang pikiran pertama kali, konsentrasi pikiran kita semua, guru pertama kali harus kepada anak dengan segala keberagaman perilaku, tingkah, potensi, dan kondisi mereka. Itu yang pertama yang harus dipahami betul oleh kita. Ya. Oke, jadi anak beragam, anak unik, memiliki karakteristik yang unik, berbeda, itu harus jadi konten pertama. Lalu apa yang harus baik, Bapak Ibu. Ketika anaknya itu beda-beda itu harus Oke. Nanti dilihat aja ya. Halo Bapak Ibu, halo. Iya Pak. Iya Pak. Nah, nanti gini, Bapak Ibu, nanti tugasnya ini ya, tugasnya nih. Bapak Ibu perhatikan video tadi ya tentang esensi pembelajaran dan penilaian yang tadi, link yang tadi ya, atau saya kasih linknya aja langsung lah. So, Bapak Ibu nanti langsung langsung mempelajari tentang hal ini. Saya kasih chat di chat ya. Nah ini. Tentang video ini ya, sebetulnya bagaimana sih penilaian antara yang digunakan dalam kurikulum Merdeka Belajar itu, ya. Jadi ketika kita akan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Oke, sepakat ya Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu, sepakat nggak? Iya Pak. Iya Pak. Ya. Nah, nanti link ini coba Bapak Ibu tonton ya. Ya, sambil apa namanya? Sambil sahur lah. Sambil sahur besok ya. Sambil buka puasa atau sambil apalah gitu ya. Nah, buka link ini dilihat ya. Apa keunggulannya nanti ya dari kurikulum ini, apa keunggulannya dan kelemahannya yang Bapak Ibu bisa ambil, bisa petik gitu. Ya. Keunggulan dan kelemahannya apa nih kurikulum? Ya. Dalam konteks nanti dalam konteksnya dalam proses penilaiannya seperti apa? Ya. Jadi simak itu ya, nanti kekurangan dan kelebihannya apa gitu ya, nanti kita diskusikan di situ. Oke ya Bapak Ibu ya, gitu aja ya. Nah, jadi untuk pekerjaan Bapak Ibu ya itu nanti yang untuk RPP-nya lah ya, bukan RPP tugas mengembangkan proses pembelajaran kan sudah dikumpulkan itu ya? Belum? Sudah Pak. Nah, nanti kita coba sekarang bahas nanti minggu besok itu Bapak Ibu sekarang ya, ini dipelajari YouTube ini ya, seperti apa sih dan bagaimana kurikulum dan asesmennya dihubungkan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk hari ini ya. Terima kasih. Ya, oke. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi untuk pertemuan terakhirnya
Ya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya ya terkait dengan bagaimana membelajarkan siswa ya yang konteksnya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nuhun, Pak. Bapak Ibu. Nuhun Bapak. Atur nuhun, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak.